Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4902, Mengubah Asal-Usul. Misalnya, ketika Luming memadatkan energi asal, ia harus menggunakan energi tabu sebagai fondasi dan menyatukannya dengan esensi, energi, dan jiwanya. Oleh karena itu, energi asal setiap orang berbeda-beda. Bahkan jika kekuatan yang mereka kendalikan sama, setelah memadatkan energi asal akan berbeda. Di masa lalu, meskipun Lu Ming telah memadatkan energi asal termasuk dalam atribut umum dan tidak memiliki karakteristik individu. Sebelum ia menerobos ke puncak alam Master Surgawi, ia harus mengubahnya. Namun, tidak semudah itu untuk berhasil bertransformasi. Lu Ming harus memiliki pemahaman mendalam tentang asal-usulnya. Oleh karena itu, kultivasi sementara Lu Ming adalah memahami terlebih dahulu. Waktu berlalu cepat saat dia bermeditasi. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah tahun telah berlalu. Dalam waktu setengah tahun, pemahaman Lu Ming tentang asal-usul telah mencapai tingkat baru. Mengubah. Dengan sebuah pikiran, energi asal dalam benih asal di tubuh Lu Ming berubah dengan cepat. Tak lama kemudian, transformasi energi asal dalam benih asal itu selesai. Ia berubah menjadi energi asal yang mengandung karakteristik Lu Ming sendiri. Saya tidak menyangka akan berhasil dalam waktu setengah tahun. Lu Ming membuka matanya dan merasakan energi asal dalam tubuhnya. Dia sangat gembira. Kecepatan ini jauh lebih cepat dari apa yang dibayangkannya. Dia tahu bahwa alasan utamanya adalah karena dia bisa merasakan asal-usulnya dengan sangat jelas di lautan semesta. Jika tidak, kecepatan konversi tidak akan secepat ini. Dan EBSCP, setelah langkah pertama konversi, langkah selanjutnya adalah terus memahami dan perlahan-lahan memperkuat energi asalnya. Begitu energi asalnya mencapai konsentrasi tertentu, ia secara alami akan mampu menembus ke tingkat dewa-dewa puncak. Proses ini tidak dapat dicapai dalam semalam. Proses ini perlu diakumulasikan secara perlahan. Namun, Lu Ming dapat merasakan asal-muasal lautan semesta dengan sangat jelas. Ia yakin bahwa waktu yang dibutuhkan akan sangat berkurang. Setidaknya, ia akan menghemat banyak waktu dibandingkan dengan yang lain. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke yang lain dan menyadari bahwa Ling Yue, Bubbles, Myriad God, dan Tang Jun masih memurnikan kristal terpencil itu dan belum berhasil menembusnya. Wajar saja jika dia tidak mengalami terobosan. Bahkan dengan formasi pemurnian energi surgawi, mustahil baginya untuk memurnikan begitu banyak kristal primal dengan begitu cepat. Butuh waktu setidaknya 1 tahun. Setan tulang juga sedang berkultivasi. Dia seharusnya memahami teknik aslinya. Meskipun iblis tulang sekarang dapat menggunakan teknik asli, semakin dia memahaminya, semakin dia dapat menggunakannya dan semakin kuat jadinya. Dia tidak tahu apa yang sedang dipelajari Xian Yanxing dan Qiu Yue, namun mereka hanya mempelajari teknik asal dan energi asal. Melanjutkan, Lu Ming memejamkan mata dan memadatkan kesadaran spiritualnya di jalan lumpur kuning. Ia mengikuti jalan lumpur kuning dan kembali memasuki lautan semesta untuk terus memahami kekuatan asal-usul. Waktu berlalu dengan cepat, dan 1,5 tahun pun berlalu. Lu Ming dan yang lainnya telah berkultivasi di sini selama 2 tahun. Lu Ming telah membuat kemajuan yang signifikan. Energi asal dalam benih asal jauh lebih kaya dari sebelumnya. Energi itu hampir 2 kali lipat. Dan EBSCP, tentu saja, dia masih sangat jauh dari puncak level dewa penguasa. Namun, itu juga dapat meningkatkan kekuatan tempur Lu Ming. Sekalipun tidak ada yang lain, jika seluruh energi asal dicurahkan ke dalam tombak perang, itu pasti akan mampu kekuatan yang lebih besar. Setelah 2 tahun berkultivasi, kultivasi Ling Yue, Gelembung, dewa yang tak terhitung jumlahnya, dan Tang Jun semuanya telah memasuki alam Master Surgawi tingkat ke-9. Dengan cara ini, selain iblis tulang dan Qiu Qiu, kultivasi kelompok 10 orang Lu Ming berada di tingkat ke-9 alam Master Surgawi. Kekuatan keseluruhan mereka telah meningkat pesat. Terlebih lagi, begitu mereka melakukan serangan gabungan, kekuatan serangan gabungan itu pasti akan meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa mereka mendapat banyak hal dari perjalanan ke Goa Awan Ungu ini. Ledakan, 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 tanah tiba-tiba bergetar, dan suara gemuruh yang dahsyat terdengar dari dalam tanah. Laut di kejauhan bergolak, dan ombak besar membumbung tinggi. Lu Ming dan yang lainnya tampak tenang.
Mereka tidak terkejut. Setelah 2 tahun, retakan besar itu telah meluas ke pulau itu. Dalam sebulan terakhir, pulau itu telah bergemuruh. Hanya masalah waktu sebelum energi alam di bawah pulau itu terkoyak. Tidak hanya itu, lebih dari setahun yang lalu, Luming menemukan bahwa sudah ada makhluk dari daerah terlarang yang datang ke pulau ini. Hal ini disebabkan karena makhluk-makhluk dari tanah terlarang sering terbang di atas kepala mereka. Namun, ada susunan penyembunyian yang dibuat oleh Dandan di sini. Makhluk-makhluk dari tanah terlarang tidak dapat menemukan Luming dan yang lainnya. Luming telah melihat ras cahaya esensi, ras iblis yin, dan ras lautan luas. Suara mendesing. Tiba-tiba, beberapa sosok terbang melewati Luming dan yang lainnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka terbang ke satu arah dengan kecepatan tinggi, tampak terburu-buru. Itu adalah ras iblis yin. Ras iblis yin tampaknya memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Kalian tetaplah di sini, aku akan pergi melihatnya. Ayo pergi. Luming meninggalkan kata-kata ini dan segera meninggalkan tempat asalnya, mengikuti di belakang beberapa anggota ras iblis yin dari kejauhan. Dan EBSCP, anggota ras iblis yin ini semuanya adalah ahli, semuanya berada di puncak level Master Surgawi. Namun, mereka tidak menyadari keberadaan Luming. Setelah terbang beberapa saat, ledakan, ledakan, ledakan. Luming mendengar suara gemuruh yang keras dari depan. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, aura dingin dan suram menyapu ke segala arah seperti gelombang. Ada mayat penghancur yin yang tinggal di depan. Mungkinkah ras iblis yin dan mayat penghancur yin sedang bertarung? Hati Luming tergerak. Tidak ada yang aneh tentang ini. Mayat-mayat penghancur yin itu tampaknya sangat bermusuhan dengan orang luar dan ingin membunuh mereka semua. Wajar jika terjadi perang dengan ras iblis yin. Beberapa anggota klan iblis yin bergegas maju dengan cepat. Luming mengikuti mereka dan akhirnya melihat situasi di depan dengan jelas. Di tepi tanah merah gelap, mayat akhir yin dan ras iblis yin terlibat dalam pertempuran sengit. Ada lebih dari 1000 mayat yang mengakhiri yin. Namun, ada lebih banyak iblis yin, mendekati 2000 orang. Terlebih lagi, ras iblis yin mengendalikan batu api biru. Luming juga menyadari bahwa ras iblis yin mirip dengan ras cahaya esensi. Mereka tampaknya memiliki semacam teknik yang dapat menahan mayat yin yang menghilang dan dengan mudah menembus gas hitam pelindung dari mayat yin yang menghilang. Itu, Luming menatap ke langit. Ada pertempuran besar yang menarik perhatiannya. Kedua sosok itu bertarung dengan sengit di langit, dan pemandangannya sangat mengerikan. Di satu sisi, ada mayat tinggi yang mengakhiri yin. Ia mengenakan baju besi hitam compang camping, dan matanya berwarna emas. Auranya menakutkan. Raja mayat penghancur yin dan mayat yin bermata emas. Mayat yin bermata emas ini bukanlah mayat yang pernah bertarung dengan Luming sebelumnya. Ini karena ini adalah sebidang tanah merah gelap lainnya. Jelaslah bahwa tanah merah tua ini juga memiliki mayat yin bermata emas. Orang yang melawan mayat yin bermata emas adalah anggota ras iblis yin. Dia tampak sangat muda, berusia 20-an, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Pertarungan dengan mayat yin bermata emas sulit dipastikan. Ada ahli seperti itu di klan iblis yin. Apakah dia memasuki gua awan ungu belakangan? Luming merenung. Dia sudah mengetahui bahwa ras cahaya utama, ras iblis yin, dan ras Changlang telah datang ke surga gua Cakrawala Ungu untuk memperoleh sumber daya. Misalnya, ada berbagai macam ramuan dewa, kristal abadi, dan batu abadi. Ketika mereka memperoleh sumber daya, mereka akan mengirim orang untuk mengangkutnya keluar. Bab 4903, lebih banyak ahli tiba. Setelah keempat makhluk besar tanah terlarang memperoleh cukup sumber daya, mereka akan mengirim orang untuk membangunkan lebih banyak makhluk. Dalam beberapa tahun terakhir, makhluk-makhluk dari tanah terlarang telah mengangkut banyak sumber daya keluar dari gua awan ungu dan banyak dari mereka telah terbangun. Makhluk-makhluk yang terbangun dari tanah terlarang juga akan memasuki gua awan ungu untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dan kemudian mengangkutnya keluar, sehingga terbentuklah suatu siklus yang baik. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, banyak makhluk kuat dari 3 tanah terlarang telah memasuki gua awan ungu. Tidaklah aneh bagi mereka untuk memiliki eksistensi setingkat dengan mayat yin bermata emas. Misalnya, ahli yang menakutkan dari ras iblis yin ini. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia sudah masuk sejak awal, atau mungkin dia adalah ahli baru.
Singkatnya, setelah 2 tahun, situasi di Gua Awan Ungu menjadi semakin rumit. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming jauh lebih kuat dari sebelumnya, dia tidak berani lengah. Hanya darah campuran dari suku Yin. Terus terang, kamu hanya darah campuran. Kamu pikir kamu bisa membunuh sukuku. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Pakar mengerikan dari ras iblis Yin itu berkata dengan dingin. Suaranya dingin dan sombong. Dia seperti atasan yang merendahkan bawahannya saat menghadapi mayat penghancur Yin. Suku Yin ekstrim. Ras macam apa ini? Lu Ming tampak bingung. Itulah pertama kalinya dia mendengar tentang suku Yin. Mati. Mata emas mayat Yin bermata emas itu dipenuhi amarah. Dia memegang pedang perunggu patah di tangannya dan menyerang dengan gila-gilaan, melepaskan serangan yang mengerikan. Tingkat kekuatan tempur ini sungguh mencengangkan. Bahkan para ahli setingkat mantan utusan kekaisaran akan terluka parah dalam beberapa gerakan. Akan tetapi, ahli ras iblis Yin juga sangat kuat dan terkunci dalam pertarungan sengit dengan mayat Yin bermata emas. Di bawah, ada 6 mayat Yin bermata perak di antara mayat Yin absolut. Namun, mereka semua diblokir oleh para ahli Yin Vien Rache. Secara keseluruhan, ras iblis Yin memiliki keunggulan, karena mereka sesekali membunuh beberapa mayat penghancur Yin. Mengaum. Tiba-tiba, mayat Yin bermata emas itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan. Suaranya menembus awan dan menyebar jauh dan luas. Berdebar. Tiba-tiba, tanah bergetar dan terdengar suara gemuruh dari kedalaman bumi merah tua. Raungan itu disertai amarah dan aura dingin yang mengerikan menyerbu dengan liar. Mayat Yin bermata emas lainnya. Pupil mata Lu Ming tiba-tiba mengecil, menampakkan ekspresi terkejut. Ada lebih dari 1 mayat Yin bermata emas yang hidup di tanah merah tua ini. Itu jelas mayat Yin bermata emas lain yang tengah menyerbu keluar dari kedalaman tanah merah gelap. Bagaimana mungkin seorang berdarah campuran bisa membentuk suku Yin ekstrim tingkat tinggi seperti itu? Sialan, mundur saja. Ahli mengerikan dari ras iblis Yin itu meraung. Mengikuti perintahnya, anggota lain dari ras iblis Yin mundur satu demi satu. Namun, meskipun mereka mundur, mereka melakukannya dengan tertib dan tidak meninggalkan celah bagi mayat penghancur Yin. Dan EBSP, pada saat yang sama, ahli ras iblis Yin yang menakutkan juga mundur saat dia bertarung. Mengaum. Di kedalaman tanah merah gelap, mayat Yin bermata emas kedua sangat cepat dan tiba dalam sekejap mata. Siapkan formasi dan halangi dia. Ahli mengerikan dari ras iblis Yin memberi perintah. Di bawahnya, formasi serangan gabungan dibentuk. Ini sebenarnya adalah formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Formasi ini mengembun menjadi Raja Hantu yang sangat jahat, yang jauh lebih mengerikan daripada formasi yang dibentuk oleh 15 orang. Raja Hantu Yin yang jahat menyerbu ke langit dan bertukar pukulan dengan mayat Yin bermata emas kedua. Kedua belah pihak mundur pada saat yang sama. Ras iblis Yin mundur saat mereka bertarung. Ras iblis Yin sangat cepat dan tubuh mereka seperti hantu. Mayat-mayat yang memusnahkan Yin tidak dapat mengejar mereka. Setelah beberapa waktu, ras iblis Yin pergi. Lu Ming juga pergi dalam kegelapan dan tidak memberi tahu yang lain. Dia kembali ke tempat persembunyian dan menjelaskan apa yang baru saja dilihatnya. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya berpikir keras setelah mendengar ini. Situasinya menjadi semakin rumit, dan ada terlalu banyak ahli. Pada tahun-tahun ketika malapetaka asal mula yang agung baru saja tiba, keberadaan penguasa alam surga yang paling kuat hampir mewakili penguasa surgawi yang paling kuat. Keberadaan kekuatan lain pada tingkat ini disebut penguasa surgawi yang paling kuat. Begitu dewa surgawi terkuat muncul, dewa-dewa lainnya hanya bisa menghindar. Mereka benar-benar tak tertandingi. Akan tetapi, saat makhluk-makhluk dari tanah terlarang bermunculan, para ahli pun bermunculan satu demi satu, dan Raja Surga yang terkuat tampaknya tidak sekuat itu lagi. Mantan utusan itu sendiri jauh lebih kuat dari Raja Surga yang terkuat. Sekarang, eksistensi yang lebih kuat dari utusan cahaya sebelumnya terus bermunculan. Mayat Yin bermata emas, Ye Buxiu, ahli menakutkan dari tanah terlarang, dan serangan gabungan itu. Situasinya terlalu rumit. Meskipun Lu Ming dan yang lainnya semakin kuat, mereka tidak berani ceroboh. Ada banyak makhluk di area terlarang, jadi mereka pasti akan bertarung dengan mayat-mayat penghancur Yin. Kita bisa tinggal di sini dan menyaksikan pertarungan harimau, kata Bon.
Semua orang mengangguk dan meneruskan kultivasinya di dalam susunan penyembunyian. Tidak lama kemudian, Qiu kembali. Dalam 2 tahun terakhir, Qiu telah menambang logam di pulau itu dan baru kembali sekarang. Qiu membawa kembali sebuah berita. Memang, banyak ahli yang mengerikan telah datang dari 3 tanah terlarang yang agung. Selama kurun waktu ini, mereka memiliki lebih dari 1 konflik dengan mayat-mayat penghancur yin. Para ahli yang dikirim oleh kedua belah pihak sangat kuat. Ada eksistensi di tingkat mayat-mayat yin bermata emas yang saling bertarung. Selain itu, makhluk-makhluk dari 3 tanah terlarang telah mulai membagi energi 9 alam. Dia mulai mengirim orang untuk menjaga berbagai urat energi alam dan menunggu harta karun terbang keluar. Seperti yang diharapkan, Qiu baru kembali selama 2 hari ketika sejumlah besar ahli turun ke daerah ini. Perlombaan Iblis Yin. Mereka berasal dari ras Iblis Yin. Jumlah mereka sekitar 2.000 orang dan mereka mendarat kurang dari 10.000 mil jauhnya dari Luming. Itu ada di sisi lain energi alam ini. Dan EBSCP, 10.000 li sungguh jarak yang pendek bagi seorang dewa penguasa. Luming dan yang lainnya dapat dengan mudah melihat satu sama lain. Akan tetapi, mereka mempunyai susunan penyembunyian, sehingga ras Iblis Yin tidak dapat melihat mereka. Sialan, dia jelas-jelas mencoba merebut sumber daya kita. Dandan berkata dengan tidak senang. Dan EBSCP, mereka telah berhasil mencapai tingkat ke-9 dari Master Dewa, dan kristal purba itu tidak lagi berguna bagi mereka. Namun, tidak ada yang akan mengeluh tentang kurangnya kristal purba. Jika mereka membawanya kembali ke pasukan penghancur surga, mereka dapat memberikannya kepada keluarga dan teman-teman mereka, dan mereka juga dapat menukarnya dengan harta berharga lainnya. Terlebih lagi, ada kristal abadi yang berharga dan ramuan suci tingkat asal di energi alam. Sekarang karena begitu banyak makhluk ras Iblis Yin telah turun ke sini, hal itu merupakan hambatan yang besar. Begitu saja, beberapa bulan berlalu. Semakin banyak retakan menyebar dari segala arah, dan gemuruh dari dalam tanah semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba, cahaya surgawi gua surga berwarna ungu emas memancar keluar dari energi alam, membentuk pilar cahaya yang menembus langit dan masuk ke cakrawala. Namun, kepadatan cahaya surgawi tidak sepadat yang dibayangkan semua orang. Itu jauh dari energi alam yang dimilikinya sebelumnya. Tampaknya cahaya surgawi gua surga di energi alam tidak terlalu padat karena pembentukan kota kuno telah terus-menerus mengekstraknya. Dandan menganalisis. Aku tidak berpikir makhluk raksasa itu akan terbentuk di dalam, kan? Kata Pao Pao. Ini, aku tidak yakin. Dandan berkata dengan ragu-ragu. Bab 4904, merampas makanan dari mulut harimau. Jika cahaya surgawi gua surga di energi alam benar-benar tidak begitu padat, setelah jangka waktu tertentu, mereka akan mampu memasuki energi alam dengan baju zirah yang telah disempurnakan oleh Dandan dan Pao Pao dan merebut harta karun tersebut. Akan tetapi, mereka tidak dapat memastikan apakah ada binatang raksasa yang terkondensasi dari cahaya surgawi di energi alam. Yang sebelumnya telah membentuk 2 binatang raksasa. 9 meridian di sini tidak lebih kecil dari yang satu itu. Apakah ada binatang raksasa di dalamnya? Dalam keadaan normal, kemungkinan besar akan memungkinkan untuk memadatkannya. Namun, karena pembentukan kota kuno, kota itu terus-menerus menyerap cahaya surgawi gua dalam energi alam, jadi tidak jelas. Wus. Bersamaan dengan cahaya suci dari kediaman surgawi, sejumlah besar kristal primal juga mengalir keluar. Orang dapat melihat bahwa kristal purba itu seperti bintang-bintang, terbang ke segala arah mengikuti cahaya surgawi. Ras Iblis Yin mulai menyerang. Gelombang Qi Yin menyapu dan mengambil semua kristal purba. Bahkan seseorang dapat melihat sepotong kristal abadi yang kadang-kadang tercampur di dalamnya. Kristal purba disebut batu abadi di era terakhir, dan kristal abadi bahkan lebih berharga, karena mengandung tanda asal. Sialan, sia-sia saja kita menjaga tempat ini. Dandan menggertakkan giginya karena marah. Luming dan kelompok merasa hal itu sungguh disayangkan. Kristal abadi bukanlah batu abadi. Batu abadi tidak banyak berguna bagi mereka, tetapi kristal abadi akan sangat berguna baginya begitu dia mencapai timbal balik. Dengan bakat yang mereka miliki, mencapai titik temu adalah hal yang pasti, jadi penting untuk menyimpan kristal abadi terlebih dahulu. Saat mereka melihat kristal abadi jatuh ke tangan ras Iblis Yin, wajar saja mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Namun,
mereka terlalu dekat. Begitu mereka mencoba mengumpulkan kristal dan batu abadi, mereka akan ditemukan oleh ras iblis Yin. Jumlah mereka sekitar 2000 orang, dan mereka jelas ahli. Lu Ming mengenali iblis Yin muda di dalam. Dialah yang pernah bertarung dengan mayat Yin bermata emas. Hanya yang ini saja sudah cukup untuk melawan Lu Ming. Belum lagi, ada begitu banyak ahli yang sebanding dengan mantan utusan kekaisaran. Serangan gabungan itu juga sangat mengerikan. Begitu Lu Ming dan yang lainnya ditemukan, mereka pasti bukan tandingan mereka. Aku akan menggunakan kekuatan ruang waktu untuk mengumpulkannya secara diam-diam. Mereka seharusnya tidak dapat menemukannya. Kata Pao Pao. Benar sekali. Kekuatan ruang waktu dapat memengaruhi ruang waktu secara diam-diam. Bagus, cepatlah dan serang. Dandan berkata dengan tidak sabar. Tak lama kemudian, getaran hebat lain datang dari kedalaman energi alam, dan seberkas cahaya suci gua surga melesat keluar, disertai sejumlah besar kristal dan batu abadi. Kali ini, gelembung mulai bergerak. Dan EBSCP, ia menekan dengan kedua tangan, dan dua karakter asal kuno muncul di antara alisnya, yang kemudian menyebar riak sunyi. Kekosongan dan ruang waktu di kejauhan semuanya terpengaruh. Banyak kristal dan batu abadi yang berterbangan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Sesaat kemudian, mereka muncul di susunan tak kasat mata tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Gelembung menggunakan kekuatan ruang untuk mencegat kristal dan batu abadi, lalu menggunakan kekuatan waktu untuk menghapus semua fluktuasi. Itu senyap dan tidak menyebabkan fluktuasi sedikit pun. Pada saat yang sama, orang-orang dari ras iblis Yin juga bergerak. Ki iblis Yin mereka menyapu bersih semua kristal dan batu abadi. Akan tetapi, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Hah, aneh. Kenapa jumlahnya sedikit sekali? Petik 2. Menurutku juga begitu. Aku jelas melihat banyak kristal dan batu abadi berterbangan keluar, tetapi ketika aku mengumpulkannya, jumlahnya tidak sebanyak yang kulihat. Mungkinkah mataku sedang mempermainkanku? Tidak mungkin semua orang sedang mempermainkan mata mereka, kan? Banyak ras iblis Yin yang berdiskusi. Pemuda iblis Yin itu juga terkejut. Dia melihat sekeliling tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Gelembung, lain kali, kumpulkan lebih sedikit. Kalau tidak, perbedaannya akan terlalu besar dan mereka akan melihat kita. Lu Ming berkata pada Pao Pao. Baiklah. Bubbles mengangguk. Benar saja, saat kristal dan batu abadi berikutnya keluar, gelembung-gelembungnya berkurang, sehingga lebih banyak yang tersisa untuk ras iblis Yin. Lagi pula, sedikit air dapat mengalir jauh, bukan? Tidak mudah untuk merebut makanan dari mulut harimau. Kali ini, ras iblis Yin juga menyadari bahwa apa yang mereka lihat berbeda dari apa yang telah mereka kumpulkan. Namun, perbedaannya tidak terlalu besar. Mereka tidak menemukan petunjuk apapun dan membiarkan masalah itu begitu saja. Hanya pemimpin ras iblis Yin yang masih bingung. Tidak, kali ini aku melihatnya dengan jelas. Banyak batu abadi pasti telah menghilang begitu saja. Pemuda iblis Yin itu berpikir dalam hati dan matanya berkilat ganas, sepertinya ada yang mencoba merebut makanan dari mulut harimau. Kau benar-benar mencari kematian. Aku pasti akan menemukanmu. Tubuhnya berkelebat bagaikan hantu, dan untaian tipis Yin Qi menyebar seperti benang, menembus kehampaan. Dia dikelilingi oleh sejumlah besar anggota ras iblis Yin. Oleh karena itu, Lu Ming dan yang lainnya tidak menyadari tindakan yang tidak biasa ini. Begitu saja, setiap kali kristal dan batu abadi terbang keluar, gelembung-gelembung akan mencegat sebagian darinya. Dalam 2 bulan terakhir, gelembung-gelembung telah mencegat lebih dari 100 juta batu abadi, yang juga disebut kristal purba. Kemudian, batu-batu abadi digunakan untuk menggantikan kristal purba. Gelembung-gelembung itu hanya mengambil sebagian kecil saja. Ras iblis Yin jelas memperoleh lebih banyak, setidaknya beberapa ratus juta. Setelah gelembung mengambil bagian lain dari batu abadi, Yin Samuda tiba-tiba mengeluarkan cahaya dingin dari matanya. Akhirnya aku menemukannya. Ternyata benda itu bersembunyi di dalam susunan tersembunyi dan menggunakan kekuatan waktu dan ruang untuk mencegat kristal dan batu abadi. Tapi, benda itu tidak bisa menipuku. Pemuda dari ras iblis Yin itu berteriak dingin. Tubuhnya melesat ke langit, membawa serta sejumlah besar ki iblis Yin yang bergejolak saat ia menyerbu ke arah mereka. Jarak 10.000 li dapat ditempuh dalam sekejap oleh seorang ahli seperti itu. Tidak bagus, aku ketahuan. Ekspresi Lu Ming dan kelompoknya berubah.
Pada saat itu, pemuda dari ras iblis Yin telah tiba. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan telapak tangan besar terbentuk. Telapak tangan itu menutupi langit dan menghantam Lu Ming dan yang lainnya. Adegan ini terlalu tiba-tiba. Pada saat Lu Ming dan yang lainnya bereaksi, energi kekerasan telah tiba. Susunan penyembunyian yang telah disiapkan dan mulai bergemuruh hebat. Bagaimanapun, formasi tak kasat mata itu bukanlah formasi pertahanan. Kekuatan pertahanannya tidak kuat. Di bawah tekanan kekuatan yang begitu mengerikan, formasi itu langsung runtuh. Formasi tembus pandang itu runtuh dan sosok Lu Ming dan yang lainnya terungkap secara alami. Jadi kamu adalah sisa-sisa alam semesta yang hampa. Beraninya kamu merampas makanan dari mulut harimau. Mati saja. Matilah, teriak pemuda dari ras iblis Yin dengan dingin. Ki iblis Yin-nya melonjak keluar dan berubah menjadi roh jahat yang menerkam Lu Ming dan yang lainnya. Roh jahat itu membuka mulutnya dan meraung, ingin menelan Lu Ming dan yang lainnya dalam satu gigitan. Pemuda dari ras iblis Yin ini sangat menakutkan. Dia adalah eksistensi yang mampu melawan mayat Yin bermata emas. Serangannya sangat dahsyat, menyebabkan iblis tulang, Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya menjadi pucat karena merasakan tekanan yang sangat besar. Asyik, Lu Ming melancarkan gerakannya. Tombak Dewa Perang bergetar dan sinar tombak melesat ke langit, menghantam roh jahat itu. Bab 4905, Pertempuran Hebat Melawan Raja Hantu Jahat. Ketika cahaya tombak dan roh jahat itu bertabrakan, roh jahat itu mengeluarkan suara gemuruh. Itu jelas serangan pemuda ras iblis Yin, tetapi tampaknya masih hidup. Pada akhirnya, roh jahat itu meledak dengan suara keras. Sosok Lu Ming bergoyang dan dia mundur 2 langkah. Apa, seru pemuda dari ras iblis Yin. Dia menatap Lu Ming dengan kaget. Dia tidak menyangka Lu Ming mampu memblokir serangannya. Dan EBSP, kekuatan bertarungnya benar-benar tak tertandingi di antara para dewa. Hanya segelintir dewa yang mampu menangkis satu serangannya. Dia bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada di alam Master Dewa tingkat ke-9. Dan EBSP, seorang dewa-dewa tingkat 9 benar-benar memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Lalu, setelah mencapai puncak alam dewa-dewa, bukankah dia akan menjadi lebih menakutkan? Kalau begitu, bukankah dia, suatu eksistensi yang dikenal sebagai guru surgawi yang tak terkalahkan, akan menjadi bahan tertawaan? Membunuh. Dia harus dibunuh. Pada saat ini, para ahli dari ras iblis Yin juga bergegas mendekat. Lu Ming, dia Lu Ming. Seorang anggota ras iblis Yin yang sebanding dengan utusan pendahulu cahaya berteriak keras. Dia mengenali Lu Ming. Orang ini pernah melihat Lu Ming di depan tambang kuno Changlu. Pada akhirnya, dia hampir ketakutan setengah mati oleh Lu Ming dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Jadi, kamu Lu Ming. Bagus sekali. Aku sudah mendengar reputasimu saat pertama kali datang ke Gua Awan Ungu. Aku akan mengambil kepalamu untuk merayakan kebangkitan Raja Hantu Jahatku. Pemuda dari ras iblis Yin, Raja Iblis Hantu, berbicara dengan dingin. Tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, terus-menerus menyemburkan ki iblis Yin. Langit dan bumi sepenuhnya hitam karena ditutupi oleh ki iblis Yin-nya. Aura yang mengerikan itu bagaikan jurang yang menekan semua orang. Kalian semua, masuklah ke dalam cincin kekacauan. Lu Ming mengirimkan transmisi suara kepada Xian Yanxing dan yang lainnya. Dia diam-diam membuka cincin kekacauan, dan kekuatan tarik-menarik menyelimuti mereka. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Tuan muda, hati-hati. Xian Yanxing, Qiu Yue, dan yang lainnya merasa khawatir. Mereka dapat merasakan kengerian Raja Roh Jahat. Meskipun mereka tahu bahwa Lu Ming kuat, mereka tidak dapat menahan rasa khawatir. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa memasuki Chaos Ring adalah pilihan terbaik bagi mereka. Akan jauh lebih mudah bagi Lu Ming untuk melarikan diri sendirian daripada bersama sekelompok orang. Dalam sekejap, mereka memasuki cincin kekacauan, meninggalkan Lu Ming sendirian. Tatapan mata Raja Hantu Jahat berubah dingin dan dia berkata dengan acuh tak acuh, apakah menurutmu ada gunanya menjaga yang lain? Jika aku membunuhmu, yang lain juga akan mati. Begitu dia selesai berbicara, sebuah spanduk hitam muncul di tangan Raja Hantu Jahat itu. Spanduk hitam itu dikelilingi oleh ki gelap dan ditutupi dengan pola-pola yang menakutkan. Jelaslah bahwa ini adalah senjata dewa tingkat asal yang sangat tinggi.
Raja hantu jahat Mengdi melambaikan panji hitam. Angin kencang bertiup dan asap hitam membumbung tinggi ke langit. Raungan terdengar dari panji hitam. Kemudian, hantu-hantu jahat yang besar bergegas keluar dari panji hitam dan menerkam Luming. Jumlah mereka ada 9, dan masing-masing sangat menakutkan, memancarkan aura suram dan dingin. Gaya kehancuran. Luming segera menggunakan gaya primal dan sebidang tanah terbentuk, menekan 9 hantu jahat. Pada saat yang sama, ia menyatu dengan tombak dan melakukan jurus penghancur langit. Ia berubah menjadi cahaya tombak yang terang dan menusuk raja hantu jahat itu. Kau pikir kau bisa melawanku dalam pertarungan jarak dekat? Matilah! Teriak raja hantu jahat itu dengan dingin. Tubuhnya membengkak dengan cepat, dan wajahnya yang tadinya tampan berubah menjadi ganas. Tubuhnya telah tumbuh beberapa kali lebih besar. Dia menggunakan spanduk hitam sebagai tongkat besi dan mengayunkannya, bertabrakan dengan kilatan tombak Luming. Dentang, ledakan dahsyat meletus, dan kekuatannya tak terkendali. Tubuh raja hantu jahat bergetar hebat dan dia mundur ke belakang. Udara yang diinjaknya meledak terus-menerus. Namun, serangan Luming juga diblokir dan sosoknya melayang mundur. Luming bisa merasakan gelombang aura yang sangat dingin melonjak dari tombak Ares. Sebagian kecil darinya bahkan menembus senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal terbaik dan menyerang tubuh Luming. Namun, Luming menghancurkannya dengan energi terlarangnya. Sungguh kekuatan Yin yang mengerikan. Luming diam-diam terkejut. Dalam konfrontasi langsung, kekuatan Yin yang mengerikan itu dapat menembus senjata dan baju zirah dewa tingkat atas. Meskipun itu hanya sebagian kecil, itu benar-benar mengejutkan. Yin Jiuling, yang berada di bawah komando Mawar Malam, juga mengendalikan Yin Qi yang jahat. Namun, dibandingkan dengan Raja Hantu yang jahat, dia hanyalah seorang penyihir kecil. Namun, Raja Hantu jahat bahkan lebih terkejut. Dia merasa bahwa kekuatan Luming terlalu tajam dan tidak bisa dihancurkan. Kekuatan itu hampir menembus lapisan energi Yin pelindung dan melukai tubuhnya. Harus diketahui bahwa selain para ahli timbal balik, tidak ada seorang pun di alam dewa surgawi yang telah melukainya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, 9 roh jahat juga bertabrakan dengan bentuk purba dan menghilang. Membunuh! Luming berteriak. Begitu dia mundur, dia segera melancarkan serangan balik. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang Raja Hantu Jahat, melemparkan gaya primitif dan gaya penghancur langit secara berurutan. Kecepatan Raja Hantu Jahat juga sangat cepat. Dia juga menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh area itu sepenuhnya ditutupi oleh Yin Qi jahat. Dengan sangat cepat, mereka berdua telah bertukar lebih dari selusin gerakan. Setelah lebih dari 10 gerakan, Luming mulai menguasai keadaan. Yin Qi dari Raja Hantu Jahat sangat kuat dan menakutkan. Tidak hanya dingin, tetapi juga dapat merusak dan melahap daging makhluk hidup. Sayangnya, energi tabu Luming terlalu kuat. Energi itu tampaknya mampu menahan Qi jahat. Selain itu, dengan perlindungan senjata surgawi tingkat asal yang terbaik, Qi jahat tidak dapat melakukan apapun terhadap Luming. Meskipun Raja Hantu Jahat itu juga memiliki pelindung tubuh tingkat sumber terbaik untuk melindungi tubuhnya, kekuatan Luming dalam menghadapi serangan langsung masih sedikit lebih kuat. Setelah bertukar lebih dari 10 gerakan, Raja Hantu Jahat itu mulai mundur. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika anggota ras iblis Yin lainnya melihat ini, mereka tidak mempercayai mata mereka. Dan EBSP, Raja Hantu Jahat yang tak terkalahkan, yang dikenal sebagai guru surgawi yang tak terkalahkan, sebenarnya berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan lawannya adalah guru surgawi tingkat 9. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk mempercayainya. Siapkan formasi, bunuh dia. Raja Hantu Jahat itu meraung, tidak dapat menahan amarahnya. Dia tidak lagi berniat melawan Luming sendirian. Dia berencana untuk membunuh Luming dengan susunan itu. Seketika, ahli iblis Yin lainnya mulai membentuk formasi. 2 formasi gabungan beranggotakan 21 orang dibentuk, membentuk 2 Raja Hantu Yin jahat raksasa. Benar saja, sebenarnya ada 2 formasi serangan gabungan yang beranggotakan 21 orang di antara ras iblis Yin. 2 Raja Hantu Jahat yang besar menerkam Luming dari 2 arah. Qi hantu memenuhi langit, dan dunia menjadi dingin.
Dan EBSCP, seorang ahli puncak dewa-dewa biasa akan dibekukan sampai mati oleh energi hantu yang mengerikan ini bahkan sebelum mereka bisa mendekat, apalagi bertarung dengan Raja Hantu Yin yang jahat. Asyik, Lu Ming meningkatkan kecepatannya hingga maksimum. Seperti Aurora, dia mundur dengan cepat dan menghindari dua Raja Hantu Yin yang jahat. Kamu mau menang dengan jumlah. Hehe, kalau begitu kita bertarung di lain hari. Lu Ming mencibir dan berbalik untuk pergi. Menghadapi Raja Hantu Jahat dan dua formasi gabungan beranggotakan 21 orang pada saat yang sama, Lu Ming jelas bahwa ia akan kalah tanpa keraguan. Bahkan akan sulit baginya untuk lolos tanpa cedera. Tentu saja, mundur adalah pilihan terbaik. Meskipun kekuatan tempurnya sedikit lebih kuat daripada Raja Hantu Jahat karena kekuatan terlarang dapat menahan lawannya, namun kekuatannya ada batasnya. Akan sulit untuk melukai lawannya, apalagi membunuhnya. Oleh karena itu, lebih baik pergi. Bab 4906, melumpuhkan formasi serangan gabungan. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Raja Hantu Jahat itu meraung dan mengejar Lu Ming seperti hantu. Dia sangat cepat. Dan EBSCP, namun, meskipun Raja Hantu Jahat itu cepat, kedua Raja Hantu Yin yang jahat tidak. Bagaimanapun, Raja Hantu Jahat itu terbentuk dari serangan gabungan para makhluk jahat. Serangan gabungan ini memang bagus dalam menyerang, tetapi kecepatan bukanlah kekuatannya. Sebenarnya ada banyak jenis formasi serangan gabungan. Beberapa formasi kombinasi ada yang bagus untuk menyerang, ada yang bagus untuk bertahan, dan ada yang bagus untuk kecepatan. Namun, sebagian besar formasi serangan gabungan bagus dalam menyerang. Lagi pula, tujuan mengumpulkan kekuatan banyak master adalah untuk meningkatkan kekuatan serangan. Ada juga banyak formasi serangan gabungan yang berspesialisasi dalam pertahanan, tetapi jumlahnya tidak sebanyak formasi serangan gabungan yang bersifat ofensif. Sedangkan untuk formasi serangan gabungan yang menghususkan diri pada kecepatan, mereka bahkan lebih jarang. Alasan utamanya adalah karena mereka tidak terlalu berguna. Tidak banyak orang yang telah menyempurnakan pembawa formasi serangan gabungan ini. Apa gunanya menggunakan formasi pengangkut yang dibuat dengan susah payah untuk kecepatan? Apakah dia melarikan diri? Tentu saja, ada juga formasi serangan gabungan yang kuat dalam segala aspek. Namun, formasi serangan gabungan ini langka dan berharga. Kapal induk yang sesuai dengan formasi serangan gabungan juga sulit dibuat. Untuk formasi serangan gabungan dengan jumlah orang yang sama, jenis pengangkut formasi serangan gabungan ini lebih berharga. Kecepatan Lu Ming juga sangat mengejutkan. Seperti seberkas cahaya, ia menghilang di kejauhan dalam sekejap. Hanya Raja Hantu Jahat yang mampu mengimbangi kecepatan Lu Ming. Sedangkan anggota ras iblis Yin lainnya, mereka tertinggal jauh di belakang. Keduanya, satu mengejar dan satu melarikan diri, terbang ratusan ribu mil jauhnya dalam sekejap mata. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berhenti. Tombak Dewa Perang seperti pegunungan, menghantam Raja Hantu Jahat. Raja Hantu Jahat melambaikan panji hitamnya dan menghalanginya. Ledakan. Setelah itu, Lu Ming memukul dengan telapak tangannya dan sebidang tanah terbentuk, menekan Raja Roh Jahat. Raja Roh Jahat mengendalikan 9 roh jahat untuk menghalanginya. Dengan penundaan ini, Lu Ming dengan cepat pergi jauh. Menjijikkan. Raja Hantu Jahat itu meraung, namun dia tidak melanjutkan mengejarnya. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menahan Lu Ming sendirian. Kekuatan tempur Lu Ming tidak hanya kuat, tetapi kecepatannya juga lebih cepat dari yang dia bayangkan. Dia ingin menahan Lu Ming dan menunggu formasi serangan gabungan tiba, tetapi dia menyadari bahwa itu tidak mungkin. Dan EBSCP, Lu Ming ini benar-benar mengerikan. Begitu kultivasinya menembus puncak alam master surgawi, tidak ada seorang pun di bawah alam asal yang dapat menghentikannya. Aku harus mengirim pesan kepada Raja Jahat Neraka dan bergabung dengannya. Hanya dengan begitu kita dapat menahan Lu Ming di sini. Raja Hantu Jahat itu bergumam. Dalam sekejap, dia meninggalkan tempat itu. Lu Ming tidak terbang jauh. Melihat bahwa ras Yin Sa tidak mengejarnya, dia berhenti dan melepaskan Xian Yanxing, dan yang lainnya dari cincin kekacauan. Lu Ming, apa rencanamu sekarang? Xian Yanxing bertanya. Diperkirakan ada makhluk dari tanah terlarang di dekat ke-9 urat nadi. Kita tidak bisa membiarkan makhluk dari tanah terlarang mendapatkan harta karun di bawah urat nadi itu tanpa imbalan. Kita hanya bisa menonton. Lu Ming berkata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa rencanamu?
Dandan bertanya dengan tergesa-gesa. Dia sangat mengenal Luming dan tahu bahwa Luming sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Ras Iblis Yin tidak akan membiarkan kita bersenang-senang. Tentu saja, kita juga tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Selanjutnya, kita harus bergantung pada kalian berdua, Dandan dan Bubbles. Bisakah kalian berdua mengizinkanku membunuh Ras Iblis Yin tanpa suara? Luming berkata dengan dingin. Tidak masalah. Serahkan saja pada kami. Hehe, aku paling suka hal seperti ini. Bubbles dan Dandan mengangguk berulang kali, terutama Dandan yang tertawa sinis dan dingin. Semua orang berdiskusi dan menyempurnakan detail spesifiknya. Mereka kemudian mengambil tindakan dan menyiapkan susunan penyembunyian pada Luming dan Gelembung. Setelah formasi selesai, Luming mengirim Xian Yanxing, Qiu Yue, Dandan, dan yang lainnya kembali ke dalam Chaos Ring. Di sisi lain, ia dan Gelembung kembali ke energi alam tanpa suara. Raja Hantu Jahat telah kembali. Orang-orang dari ras Iblis Yin berkumpul kembali di sekitar energi alam dan siap untuk meraih kristal dan batu abadi yang terbang keluar dari energi alam. Mari kita bunuh mereka yang menggunakan formasi itu terlebih dahulu. Luming mengirimkan transmisi suara ke Gelembung. Pao Pao mengangguk. Dia membungkus Luming dengan kekuatan ruang waktunya dan bergegas menuju ras Iblis Yin. Kultivasi bubble telah mencapai dewa-dewa tingkat ke-9, jadi penggunaan energi ruang waktunya menjadi lebih kuat. Pemahamannya tentang dua karakter asal kuno, waktu, dan ruang, juga menjadi lebih mendalam. Saat mereka melakukan perjalanan melalui kehampaan, seolah-olah mereka berada di dunia lain, melakukan perjalanan antara masa lalu dan masa depan. Saat mereka semakin dekat, ras Iblis Yin bahkan tidak menyadarinya. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, Luming melancarkan gerakannya. Dia menusuk 3 kali berturut-turut. 3 tombak melesat keluar dan menusuk ke arah 3 ahli ras Iblis Yin. Alasan mengapa dia tidak mengeluarkan lebih banyak cahaya tombak adalah karena dia takut kekuatannya akan tersebar dan dia tidak akan dapat membunuh dalam satu serangan. Luming masih yakin bahwa dia bisa membunuh 3 orang dalam satu tembakan. 3 makhluk ras Iblis Yin yang ditujunya adalah 3 orang yang telah menyiapkan formasi 21 orang. Kalau dia mau bertindak, sudah tentu dia akan mengincar orang yang menimbulkan ancaman paling besar kepadanya. Dan serangan gabungan 21 orang itu tidak diragukan lagi merupakan ancaman terbesar baginya. Hati-hati, begitu Luming bergerak, Raja Hantu Jahat merasakannya. Ia meraung dan menerkam dengan ganas. Ras Iblis Yin yang telah menyusun formasi juga merasakannya. Namun, butuh waktu untuk menyiapkan serangan gabungan. Meski waktu yang singkat, tetap saja butuh waktu. Luming tiba-tiba menyerang saat dia sudah dekat dengan mereka. Dia begitu cepat sehingga sudah terlambat bagi mereka untuk membentuk formasi menghadapi musuh. Mengembuskan, 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 mengembuskan. Kepala 3 ahli ras Iblis Yin ditusuk oleh Luming. Kekuatan penghancur yang mengerikan menghancurkan mereka hingga berkeping-keping, membunuh mereka sepenuhnya. Sebuah tengkorak tergantung di masing-masing dari mereka bertiga. Tengkorak-tengkorak ini adalah pembawa formasi serangan gabungan. Luming melambaikan tangannya dan menyingkirkan ketiga tengkorak itu. Para ahli iblis Yin lainnya terkejut dan mundur. Adapun Raja Hantu Jahat, dia juga bergegas dan melancarkan serangan yang mengerikan. Asyik, Luming mundur dengan cepat. Di sampingnya, gelembung-gelembung mengedarkan kekuatan ruang waktu dengan kekuatan penuh untuk membungkus Luming. Dalam sekejap, mereka berdua pergi dengan cepat dan diam-diam. Ras Iblis Yin bahkan tidak melihat jejak mereka. Kekuatan ruang waktu. Itu Luming. Sialan, sialan. Raja Hantu Jahat itu meraung marah, wajahnya sangat ganas. 3 dari 21 orang yang melakukan serangan gabungan telah terbunuh begitu saja. Yang terpenting, Luming telah mengambil 3 orang pembawa serangan gabungan tersebut. Jika ada yang meninggal, dia bisa mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Selama mereka terbiasa dengan keadaan itu untuk sementara waktu, formasi serangan gabungan masih bisa beroperasi. Akan tetapi, kehilangan media formasi tersebut berarti formasi tersebut setengah tidak berguna. Sangat sulit untuk memperbaiki pembawa formasi tersebut, dan harga yang dibutuhkan pun sangat mengejutkan. Dia sangat marah dan tidak sabar untuk memotong Luming menjadi 8 bagian. Siapkan formasi. Hati-hati jangan sampai terpecah. Raja Hantu Jahat itu terus mengaum.
Bab 4907, mundur dalam keadaan menyedihkan. Semua anggota klan Iblis Yin menyiapkan formasi serangan gabungan mereka. Serangan gabungan 7 orang, serangan gabungan 9 orang, serangan gabungan 12 orang. Sampai serangan gabungan ke-21. Makhluk-makhluk di tanah terlarang memiliki fondasi yang menakjubkan. Ada begitu banyak formasi serangan gabungan. Di kejauhan, Lu Ming dan Pao Pao berdiri dalam kegelapan, memperhatikan reaksi ras Yin Fian. Dengan lebih dari 2000 anggota ras Yin Fian, sudah ada hampir 30 formasi gabungan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah formasi serangan gabungan yang beranggotakan 7 atau 9 orang, tetapi ini sudah cukup mengejutkan. Dan EBSCP, jika 7 dewa penguasa tingkat 9 biasa membentuk formasi serangan gabungan beranggotakan 7 orang, kekuatan tempur mereka akan sebanding dengan Raja Surga terkuat. Formasi serangan gabungan 9 orang bahkan lebih kuat. Jika semua orang yang menyusun formasi itu merupakan para Master Dewa Puncak, formasi yang terdiri dari 9 orang akan sebanding dengan beberapa Raja Surga yang paling kuat. Belum lagi gabungan formasi serangan 12 atau 15 orang yang lebih kuat. Namun, Lu Ming tidak terlalu memikirkan formasi serangan gabungan ini. Satu-satunya hal yang membuat Lu Ming khawatir dan menjadi ancaman baginya adalah serangan gabungan dari 21 orang. Sebenarnya ada 2 formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Dia sangat terkejut. Sebelumnya, klan Iblis Yin hanya menggunakan 2 formasi gabungan yang terdiri dari 21 orang untuk menyerangnya. Lu Ming mengira hanya ada 2 formasi gabungan yang terdiri dari 21 orang di antara 2000-an Iblis Yin. Dia tidak menyangka akan ada 3. Masih ada 1 yang belum disiapkan. Lu Ming menduga bahwa pihak lain kemungkinan besar ingin menyembunyikan kemampuan mereka. Lagi pula, ada banyak pihak yang bersaing di pulau itu. Kemampuan tersembunyi dapat memainkan peran yang menentukan di saat kritis. Namun, sekarang, ras Iblis Yin tidak bisa lagi bersembunyi. Jika mereka terus bersembunyi, mereka mungkin akan dibunuh oleh Lu Ming secara diam-diam. Satu persatu, formasi serangan gabungan memadatkan raja-raja hantu jahat dengan ukuran berbeda. Mereka melihat sekeliling dan akan memberikan Lu Ming pukulan keras saat dia muncul. Tapi bagaimana Lu Ming bisa muncul sekarang? Mereka tidak bisa selalu berada dalam kondisi bertahan dengan formasi tersebut. Kekuatan mereka akan habis. Ketika mereka kehabisan tenaga, formasi tersebut tentu saja tidak akan dapat dipertahankan. Pada saat itu, sudah waktunya bagi kita untuk menyerang. Lu Ming dan Gelembung berkomunikasi secara rahasia. Seiring berlalunya waktu, Lu Ming masih belum muncul. Adapun orang-orang ras Iblis Yin yang telah mendirikan formasi, mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lu Ming ini pasti menunggu kita agar tidak dapat mempertahankan formasi sebelum melancarkan serangan diam-diam. Sialan. Raja hantu jahat itu sangat pintar. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lu Ming? Bubarkan formasi dan berkumpul untuk bertahan. Ingat, ini adalah formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Bersembunyi di tengah. Suara Raja hantu jahat bergema di telinga semua Iblis Yin. Dan EBSCP, segera, ras Iblis Yin mulai bergerak. Saat mereka membubarkan formasi, mereka berkumpul dan membentuk lingkaran. Di tengah lingkaran adalah Iblis Yin yang telah menyiapkan formasi 21 orang. Mereka ingin menggunakan metode ini untuk menghentikanku. Betapa naifnya. Tidakkah mereka tahu bahwa kekuatan ruang waktu dapat mengabaikan ruang? Bubbles terkekeh. Kemudian, kekuatan ruang waktu melilit Lu Ming dan dirinya sendiri. Dalam sekejap, dia menyerbu ke arah ras Iblis Yin. Formasi ras Yin Fian mungkin berguna bagi orang lain, tetapi sama sekali tidak berguna bagi mereka yang ahli dalam kekuatan waktu dan ruang. Lu Ming dan gelembung-gelembung muncul diam-diam di langit di atas para Iblis Yin. Tombak Dewa Perang menusuk keluar dan 3 cahaya tombak lainnya meledak, menusuk ke arah 3 Iblis Yin. Ketiga anggota ras Iblis Yin ini merupakan 3 orang dari gabungan formasi penyerangan sebanyak 21 orang. Lu Ming, kau sedang mencari kematian. Raja hantu jahat telah berdiri tinggi di langit, dan benang-benang Yin Qi jahat menyebar ke dalam kehampaan, terus-menerus mengamati setiap gerakan di sekelilingnya. Dia tidak menyadarinya saat Lu Ming tidak bergerak. Namun, saat Lu Ming bergerak, ada sedikit fluktuasi energi yang langsung terdeteksi oleh Raja Roh Jahat.
Raja hantu jahat melambaikan panji hitamnya dan 9 hantu jahat melolong dan menerkam Luming. Akan tetapi, dia masih terlalu lambat. Dan EBSCP, Luming menggunakan gaya penghancur langit. 3 cahaya tombak itu lebih cepat daripada cahaya. 3 iblis yin yang dipilihnya hanyalah Master Dewa Puncak biasa. Bagaimana mereka bisa menghindarinya? 3 cahaya tombak menembus dan membunuh 3 iblis yin. Adapun Luming dan Gelembung, mereka sudah berada puluhan ribu mil jauhnya. Sayang sekali aku hanya mendapat 1 tengkorak kali ini, tapi itu sudah cukup. Luming membuka telapak tangannya dan ada tengkorak hitam di dalamnya. Dia ingin mengambil ketiga-tiganya, tetapi Raja Hantu Jahat bertindak terlalu cepat dan tidak ada waktu tersisa, jadi dia hanya mengambil 1. Namun, menyingkirkan 1 orang saja sudah cukup. Formasi serangan gabungan 21 orang milik pihak lain tidak lagi sempurna. Bahkan jika mereka menemukan orang lain untuk menggantikannya, mereka hanya dapat membentuk formasi serangan gabungan 20 orang. Luming tidak lagi takut dengan formasi serangan gabungan 21 orang yang tidak sempurna. Dengan cara ini, 2 dari 3 formasi serangan gabungan beranggotakan 21 orang dari ras iblis yin telah dihancurkan oleh Luming dan Gelembungnya. Dan EBSCP, anggota ras iblis yin lainnya sangat ketakutan sehingga mereka terus membentuk formasi. Sialan, sialan. Luming, pergilah dari sini. Jika kau mampu, pergilah dari sini dan bertarunglah dengan adil. Raja hantu jahat itu terus mengaum. Akan tetapi, Luming tak mau diganggu. Pertarungan yang terbuka dan jujur. Bukankah menggelikan jika pihak lain menyerangnya dengan formasi serangan gabungan dan melawannya secara adil? Seberapa nyamannya untuk melakukan serangan diam-diam dari kegelapan. Begitu dia menghancurkan formasi terakhir 21 orang dari ras iblis yin, Luming tidak akan takut tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki. Sekarang dia memiliki senjata dan baju zirah surgawi tingkat asal yang terbaik. Kecuali mereka memiliki kekuatan tempur yang sama dengannya, akan sulit bagi mereka untuk menembus pertahanannya, tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sana. Setelah meraung beberapa saat, Raja Hantu Jahat itu tampaknya tahu bahwa Luming tidak akan muncul dan tidak punya pilihan selain menyerah. Ayo, kita tinggalkan tempat ini dulu. Raja Hantu Jahat itu meraung dan memimpin anak buahnya untuk mundur ke arah lain. Dia tidak berdaya, tidak peduli seberapa tidak relanya dia hanya bisa pergi lebih dulu. Jika dia tetap tinggal di sini, susunan serangan gabungannya akan dihancurkan oleh Luming. Luming, ditambah dengan kekuatan ruang waktu, terlalu sulit untuk dihadapi. Aku harus mencari kesempatan untuk membunuh Luming ini. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar. Raja Hantu Jahat itu terus meraung di dalam hatinya. Kau ingin pergi. Kau cukup tegas. Mata Luming berkedip dan dia segera mengikuti mereka sambil mengeluarkan gelembung. Namun, ras iblis yin telah mundur sambil menyiapkan formasi. Luming tidak menemukan kesempatan untuk menyerang. Tentu saja, dia bisa membunuh iblis yin yang tidak bisa membentuk formasi. Namun, membunuh beberapa dari mereka tidak akan banyak gunanya. Sebaliknya, itu akan mengekspos dirinya sendiri. Itu tidak sepadan. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, mata Luming tiba-tiba menyipit. Karena di hadapan mereka, ada banyak sosok yang mendekat dengan cepat, dan udara pun dipenuhi oleh ki jahat. Mereka juga berasal dari ras iblis yin, dan jumlah mereka sangat mencengangkan. Jumlah mereka hampir mencapai 2.000 orang. Begitu banyak ras iblis yin. Tampaknya banyak dari mereka yang telah terbangun selama periode waktu ini. Luming bergumam dengan ekspresi muram. Bab 4908, Ramuan Surgawi Tingkat Asal Tingkat Puncak Lainnya. Hati-hati, Raja Iblis. Ada eksistensi yang ahli dalam kekuatan ruang waktu di samping Luming. Mereka telah bergabung untuk melancarkan serangan diam-diam. Berhati-hatilah agar dia tidak menghancurkan formasi serangan gabunganmu. Raja Hantu Jahat berteriak. Dan EBSCP, di antara para anggota ras iblis yin di belakang, ada seorang anggota ras iblis yin yang tampaknya berusia 30-an dan memiliki aura yang paling menakutkan. Pria ini adalah Raja Iblis Gelap. Siapkan formasi. Saat Raja Jurang Jahat mendengar ini, dia langsung memberi perintah. Dan EBSCP, bawahan ras iblis yin segera mulai membentuk formasi. Total ada 2 formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Ada juga formasi serangan gabungan lainnya yang membentuk raja-raja hantu jahat yang berpatroli di sekitarnya.
Raja hantu jahat, tampaknya kau telah menderita kerugian besar. Kata Raja Iblis itu. Ia berdiri tegak di langit dan melihat sekeliling. Ki jahatnya yang kuat meresap ke dalam kehampaan seperti jaring laba-laba, menangkap gerakan Luming. Pakar mengerikan lainnya, ekspresi wajah Luming serius. Raja Iblis bawah ini jelas merupakan eksistensi yang setingkat dengan Raja hantu jahat. Makhluk-makhluk di tanah terlarang benar-benar mengerikan. Mereka tidak hanya memiliki banyak formasi serangan gabungan, tetapi mereka juga memiliki jumlah ahli yang mengerikan. Di era saat sumber asal tidak diproduksi, kekuatan tempur seperti itu jauh lebih unggul daripada suku manusia surgawi, suku semi-abadi, iblis jahat, dan tentara penghancur surga. Bagaimanapun, makhluk-makhluk di tanah terlarang sudah menjadi tanah terlarang di era terakhir. Mereka menjadi bahan pembicaraan di kota dan memiliki dasar yang kuat. Adapun suku manusia surgawi dan suku iblis, meskipun mereka juga berasal dari era sebelumnya, mereka hanyalah budak dari suku manusia. Fondasi mereka jauh dari sebanding dengan makhluk-makhluk di tanah terlarang. Saudara Luming, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih akan melanjutkannya? Bubbles bertanya. Tidak, Luming menggelengkan kepalanya. Ada dua eksistensi tingkat master surgawi yang tak tertandingi. Ada juga lebih dari selusin eksistensi yang sebanding dengan para utusan sebelumnya. Jika kita menyerang, akan sulit untuk melarikan diri begitu kita dikepung. Dua guru surgawi yang tak terkalahkan sudah cukup untuk mengancam kehidupan Luming. Selain itu, ada lebih dari selusin eksistensi setingkat mantan utusan. Meskipun sulit bagi mereka untuk menyebabkan kerusakan substansial pada Luming, jumlahnya sangat banyak sehingga cukup untuk menyebabkan gangguan besar pada gerakannya. Dengan kata lain, itu cukup untuk menahannya. Begitu dia terikat dan dua dewa yang tak tertandingi menyerang, Luming akan berada dalam bahaya. Lagi pula, ada begitu banyak formasi serangan gabungan. Mari kita amati dalam kegelapan dan lihat kemana mereka pergi. Luming melanjutkan. Setelah beberapa saat, mereka tidak menemukan jejak Luming. Raja hantu jahat dan Raja Iblis gelap berdiskusi sebentar dan kemudian memimpin sekelompok besar Iblis Yin ke energi alam asli. Mereka mendirikan perkemahan di sekitar alam energi. Raja hantu jahat dan Raja jahat kegelapan masing-masing menjaga kedua belah pihak. Begitu ada gerakan, mereka dapat langsung mendukung dan membentuk serangan gabungan. Luming tidak memiliki kesempatan untuk bergerak. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat itu, energi alam mulai berguncang hebat. Intensitas guncangannya jauh melampaui apapun yang pernah dialaminya. Di pulau itu, sebuah retakan besar muncul, dan sejumlah besar air laut mengalir masuk. Namun, air laut itu kemudian diledakkan keluar oleh cahaya surgawi gua dari kedalaman energi alam, menguap menjadi langit yang penuh kabut. Bersamaan dengan getaran itu, sejumlah besar kristal dan batu abadi beterbangan keluar. Dan EBSCP, ras iblis Yin segera menyerang. Jumlah mereka hampir 4.000, semuanya adalah dewa-dewa dan di atasnya. Saat mereka menyerang bersama, Ki Iblis Yin memenuhi udara dan menyapu ke segala arah, mengumpulkan semua kristal dan batu abadi. Luming bahkan melihat banyak ramuan dewa beterbangan keluar. Kebanyakan dari mereka adalah ramuan dewa tingkat master, tetapi dia juga melihat ramuan dewa tingkat asal jatuh ke tangan hantu Yin. Luming diam-diam merasa kasihan. Namun, ini bukan saatnya untuk bertindak. Pada saat ini, ras iblis Yin sedang gempar. Itu adalah obat dewa bermutu tinggi. Jangan biarkan lolos. Banyak anggota ras iblis Yin berteriak. Ki ras iblis Yin memenuhi udara, membentuk tangan besar atau terjalin menjadi jaring besar yang menutupi area tertentu. Asyik, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari tempat itu dengan kecepatan yang mencengangkan. Obat dewa kualitas unggul. Jantung Luming berdebar kencang dan dia langsung menoleh ke arah itu. Obat surgawi yang tampak seperti lingzi, dengan akar sebesar kaki, membubung ke udara dan melesat ke kejauhan bagai aliran cahaya. Ini benar-benar obat suci bermutu tinggi. Mata Luming berbinar. Jelaslah bahwa obat dewa tingkat asal yang terbaik ini telah muncul dari kedalaman energi alamnya. Saya tidak boleh melewatkannya. Luming tergerak. Obat surgawi tingkat asal dari level ini pasti sangat berharga. Obat ini dapat digunakan oleh seorang master surgawi puncak untuk membantunya menerobos ke alam asal. Di alam energi dengan 4 patung, Luming dan yang lainnya telah memperoleh 1
Obat mujarab tingkat atas itu berpura-pura menjadi binatang suci dari gua surga dan membuat Ye Buxiu takut. Pada akhirnya, obat itu jatuh ke tangan Lu Ming dan sekarang tidak patuh tinggal di dalam cincin kekacauan. Lu Ming hanya menemukan satu obat dewa tingkat asal dari tingkat ini di Meridian. Kemungkinan besar hanya ada satu Meridian seperti itu, yang menunjukkan betapa berharganya itu. Obat-obatan suci tingkat asal pada level ini tidak berbeda dengan makhluk hidup. Obat-obatan itu bahkan dapat berkembang dan berevolusi sendiri. Bahkan 100 obat dewa tingkat asal biasa tidak akan mampu menghasilkan satu obat dewa tingkat asal terbaik seperti itu. Ras Iblis Yin pun sangat tergoda dengan ramuan dewa asal bermutu tinggi tersebut dan mengejarnya. Raja Hantu Jahat dan Raja Jahat Kegelapan adalah yang tercepat. Mereka mengejar ramuan dewa asal bermutu tinggi dan melepaskan sejumlah besar Yin Qi jahat, mengelilinginya berlapis-lapis. Akan tetapi, kecepatan pengobatan dewa tingkat asal pada level ini teramat mengejutkan. Saat itu, dia telah menemukan beberapa dari mereka di gunung dewa tingkat asal. Namun, suku semi-abadi, suku surgawi, dan Lu Ming serta yang lainnya belum dapat menyusul mereka. Pihak lain telah ceroboh dan berubah menjadi binatang suci gua surga, mengira bahwa ia telah menakuti Lu Ming dan yang lainnya. Pada akhirnya, ia telah mendekati cincin kekacauan dan ditangkap oleh Lu Ming, Gelembung, dan Dandan. Obat mujarab bermutu tinggi, yang tampak seperti Lingzi, berkelebat beberapa kali dan bergerak melalui kehampaan. Obat itu menghindari serangan Raja Jahat Hantu dan Raja Jahat Neraka dan bergerak maju dengan cepat. Semuanya, bentuk formasi dan kejar. Raja Hantu Jahat itu berteriak. Sosoknya tidak berhenti, dan dia dengan cepat mengejar ramuan suci tingkat asal yang terbaik. Anggota klan Iblis Yin lainnya juga menyiapkan formasi mereka. Bahkan saat ini, mereka masih khawatir dengan serangan diam-diam Lu Ming dan menyiapkan formasi mereka untuk bertahan. Awalnya, Lu Ming bermaksud memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan formasi serangan gabungan pihak lain. Namun, ia tahu bahwa ia telah kehilangan kesempatannya. Oleh karena itu, ia tidak bergerak, tetapi mengikuti arah di mana obat surgawi tingkat asal terbaik telah hilang. Raja Hantu Jahat dan Raja Jahat Kegelapan saling mengejar. Anggota ras Iblis Yin dikenal karena kecepatan mereka. Tidak peduli seberapa cepat ramuan suci tingkat asal bermutu tinggi, ia tidak akan mampu menyingkirkan keduanya. Dan jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menyusulnya. Mata Lu Ming berkedip-kedip. Banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya saat ia merenungkan bagaimana ia bisa merebut obat suci bermutu tinggi dari Raja Roh Jahat dan Raja Neter yang jahat. Begitu saja, dia melintasi jarak yang jauh dalam sekejap mata. Ini adalah perlombaan Primelite. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Sejumlah besar sosok muncul di depannya. Rambut mereka berkibar tertiup angin. Siapa lagi kalau bukan orang-orang dari ras Primelite? Bab 4909 banyak pihak. Lu Ming dan yang lainnya telah lama mengejar obat-obatan surgawi bermutu tinggi. Mereka tampaknya telah tiba di sekitar energi alam lain dan bertemu dengan sejumlah besar anggota ras cahaya primordial. Lu Ming menoleh dan menyadari bahwa setidaknya ada 3.000 orang dari ras cahaya primordial. Orang harus tahu bahwa jumlah total orang yang dibawa Yuan Baji dan Yuan Jiuji sebelumnya hanya 1.000 atau beberapa ratus saja. Lebih jauh lagi, Lu Ming dapat melihat sekilas bahwa Yuan Baji dan Yuan Jiuji termasuk di antara kelompok orang ini. Namun, mereka berdua berdiri dengan hormat di samping dua pemuda lainnya. Di mana aura mendominasi yang mereka miliki sebelumnya. Siapa ini? Itu adalah obat dewa bermutu tinggi. Orang-orang dari ras cahaya utama juga segera menemukan obat surgawi tingkat asal yang terbaik. Mereka segera meraung, mata mereka menyala dengan penuh gairah. Ramuan surgawi bermutu tinggi tak ternilai harganya dan tidak dapat diukur dengan batu abadi. Kakak kelima, kakak keenam, ini adalah ras Iblis Yin. Yuan Jiuji berkata dengan suara rendah dari suku cahaya utama. Aku tidak peduli siapa orangnya. Karena kita telah menemukan obat dewa bermutu tinggi, kita tidak boleh melewatkannya. Serang dan kepung obat dewa itu. Seorang anggota muda suku Primelite berteriak, suaranya bergema di seluruh area. Pria ini adalah saudara kelima dari Yuan Jiu, Yuan Baji, dan yang lainnya. Namanya adalah Yuan Wuji. Mengikuti perintah Yuan Wuji, semua anggota ras cahaya utama di tempat kejadian mulai bergerak.
Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan tumbuh dengan cepat, saling terkait di udara untuk membentuk jaring yang tak terhindarkan yang menyelimuti obat surgawi tingkat asal bermutu tinggi. Obat dewa tingkat asal segera mengubah arahnya dan melesat ke arah lain. Namun, sejumlah besar sinar cahaya juga muncul ke arah itu. Lebih dari 3.000 anggota ras cahaya utama menyerang pada saat yang sama. Sinar cahaya mereka menutupi langit dan menyelimuti area yang luas. Tidak peduli ke arah mana obat surgawi tingkat asal itu mengalir, itu tidak akan berguna. Obat mujarab tingkat asal ini milik ras iblis Yin. Minggirlah, orang-orang dari ras cahaya utama. Raja hantu jahat berteriak sambil melambaikan panji hitamnya. 9 hantu jahat yang jahat menerkam ke arah ras cahaya utama, mencoba menghancurkan jaring sinar cahaya dan rambut. Pada saat yang sama, Raja Iblis Neraka pun bergerak dan melancarkan serangan yang mengerikan. Namun, pada saat ini, dua bayangan berkelebat dan muncul di depan Raja Hantu Jahat dan Raja Dunia Bawah yang jahat. Tubuh mereka seperti sinar cahaya, terus-menerus memancarkan lebih dari 10 sinar cahaya, menghalangi serangan Raja Hantu Jahat dan Raja Dunia Bawah yang jahat. Namanya adalah Yuan Wuji, dan satunya lagi adalah Yuan Liuji. Suku cahaya utama memiliki 9 tuan muda yang hebat, masing-masing lebih mengerikan dari yang sebelumnya, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Setiap dari mereka adalah seorang jenius yang mengejutkan. Secara relatif, 3, 7, 8, dan 9 terakhir, memiliki bakat terburuk. Karena obat dewa tingkat asal telah sampai di tempat kami, maka itu milik kami. Silakan pergi. Yuan Wuji mencibir. Persetan denganmu. Prime 5, enyahlah dari hadapan raja ini. Raja hantu jahat itu meraung marah dan terus melambaikan panji hitamnya, melancarkan serangan yang mengerikan. Namun, semuanya dihalangi oleh 5 kekuatan asal. Di sisi lain, Raja Iblis Bawah juga diblokir oleh 6 Yuan ekstrim. Tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, obat suci tingkat asal akan berakhir di tangan ras cahaya utama. Wajah Luming menjadi gelap. Dia tidak ingin melihat obat suci tingkat asal jatuh ke tangan salah satu pihak. Asyik, Luming dan gelembung-gelembung muncul diam-diam tak jauh dari jaringan surgawi. Kemudian, mereka mengaktifkan jurus pemecah langit dan menusukkan tombak mereka sekuat tenaga. Cahaya tombak yang besar meledak dan menembus sinar cahaya yang saling terkait. Ledakan, ledakan, ledakan. Sinar cahaya itu bergetar hebat, lalu meledak satu demi satu. Akhirnya, celah besar terbuka. Arah yang salah. Melalui celah itu, Luming dapat melihat bahwa obat surgawi tingkat asal berada di arah lain. Obat itu tidak berada di sisi ini dan masih cukup jauh. Sudah terlambat untuk memanfaatkan kesempatan itu dan bergegas keluar dari celah itu. Hanya dengan membuka celah di dekat ramuan dewa tingkat asal, maka ramuan dewa tingkat asal dapat mengambil kesempatan untuk keluar. Akan tetapi, saat Luming bergerak, ia ditemukan oleh orang-orang dari suku cahaya utama. Itu Luming. Sialan. Atur formasi dan bunuh dia. Yuan Baji dan Yuan Jiuji meraung marah. Dan EBSCP, perlombaan Primelite segera mulai bergerak, menyiapkan dua formasi gabungan yang terdiri dari 21 orang. Sebuah pedang dan golok menebas Luming. Asyik. Gelembung itu membungkus Luming dengan kekuatan ruang waktu. Dalam sekejap, mereka sudah jauh. Mereka menghindari dua serangan gabungan dan muncul di sisi lain. Obat dewa tingkat asal tidak jauh darinya. Ledakan. Luming menusukkan tombaknya lagi dan mengenai dinding pertahanan tempat sinar cahaya dan rambut saling bertautan. Tombak itu juga menembus lubang besar di tempat ini. Obat dewa tingkat asal di dalam mengambil kesempatan itu dan bergegas keluar. Gelembung, serang. Luming berteriak. Ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Dia akan membiarkan gelembung menggunakan kekuatan ruang waktunya untuk mendapatkan obat suci tingkat asal ini. Serahkan padaku, tidak bagus, hati-hati. Gelembung tiba-tiba berteriak. Sebuah pedang dan golok menebas Luming dari kedua sisi. Kekuatannya sangat mengerikan. Itu adalah serangan gabungan 21 orang dari suku Primelite. Formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang dari suku Primelite sangat kuat. Serangannya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat cepat. Hal ini terkait dengan atribut khusus ras Primelite. Pedang Ki dan cahaya pedang melonjak, dan sulit bagi kekuatan ruang waktu gelembung untuk meluas keluar dan menangkap obat surgawi tingkat asal.
Obat mujarab tingkat asal mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri ke kejauhan. Di sisi lain, Lu Ming mengeluarkan wujud kehancuran dan wujud penghancur langit untuk menangkis serangan gabungan dari golok dan pedang. Ayo pergi, Lu Ming berteriak. Memanfaatkan kesempatan ini, gelembung itu membawa Lu Ming dan menghilang dari tempat asal mereka. Mereka muncul ribuan mil jauhnya dan menyerbu ke arah obat surgawi tingkat asal. Mengejar, itu Lu Ming. Dia mencari kematian. Raja Hantu Jahat, Yuan Wuji, dan yang lainnya meraung marah. Mereka berhenti berkelahi dan bergegas menuju Lu Ming dan obat surgawi tingkat asal. Lu Ming memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Dengan bantuan gelembung, kecepatannya bahkan lebih mengejutkan. Dia telah melampaui Raja Hantu Jahat dan yang lainnya, dan bahkan obat surgawi tingkat asal. Jarak antara dirinya dan pengobatan surgawi tingkat asal semakin dekat. Tampaknya tidak akan lama lagi sebelum mereka menyusul. Tepat pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Sebuah penghalang cahaya tiba-tiba muncul di depan obat surgawi tingkat asal dan menyelimutinya. Itu adalah perisai cahaya seukuran mangkuk besar. Itu transparan dan sangat besar. Tiba-tiba muncul di depan obat dewa tingkat asal, membuatnya terlambat untuk menghindar. Dengan suara dentang, obat suci tingkat asal diselimuti oleh penghalang cahaya ini. Obat surgawi tingkat asal menghantam penghalang cahaya, tetapi penghalang cahaya itu tetap tidak bergerak. Meskipun kecepatan obat dewa tingkat asal sangat mengagumkan, kekuatan serangannya biasa saja. Itu sama sekali tidak sebanding dengan kecepatannya. Setelah penghalang cahaya menutupi obat dewa tingkat asal, ia bergetar sedikit dan mencoba terbang menjauh. Gelembung-gelembung itu menyerang dengan kekuatan ruang waktu dalam upaya untuk mengendalikan perisai cahaya. Namun, perisai cahaya itu berguncang dan kekuatan ruang waktu pun hancur. Ledakan. Lu Ming memukul telapak tangannya dan telapak tangan besar terbentuk. Telapak tangannya sebesar gunung dan menekan perisai cahaya. Dalam sekejap, perisai cahaya itu tertindas, membuatnya sulit untuk terbang. Pada saat berikutnya, sebuah sosok muncul di atas perisai cahaya. Abadi. Bab 4910, Tentara Penghancur Surga telah dihancurkan. Ye Unding muncul di langit di atas perisai cahaya, jelas saja, perisai cahaya itu ditembakkan olehnya. Dia tidak tahu apakah makhluk abadi itu ada tepat di depannya atau apakah dia bersembunyi dalam kegelapan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Melihat Ye Buxiu, Lu Ming menusukkan tombaknya tanpa berpikir. Suara mendesing. Cahaya tombak yang sangat tajam menembus udara dan menusuk ke arah Ye Buxiu dengan kecepatan yang mengejutkan. Kamu yang abadi tidak punya pilihan selain memblokir. Dia menebas dengan pedangnya, dan sebuah bintang muncul di kehampaan. Ketika bintang itu bertabrakan dengan cahaya tombak, bintang itu meledak dan membentuk kekuatan penghancur. Cahaya tombak Lu Ming terhalang. Tombak Dewa Perang berdengung, dan tubuh Ye Buxiu bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Lu Ming melangkah ke udara dan menyerang Ye Buxiu. Dia mengayunkan telapak tangannya dan sebuah daratan terbentuk. Pedang Dewa, Kehancuran Yang. Ye Wusheng terus menggunakan teknik asal-usulnya. Matahari yang besar dan cahaya pedang yang tak berujung muncul, menembus kehampaan dan menahan bentuk asli Lu Ming. Tidak hanya itu, ada banyak cahaya pedang yang diarahkan ke Lu Ming dan gelembung-gelembungnya. Gelembung, masuk ke dalam kekacauan cincin pertama. Lu Ming mengaktifkan cincin kekacauan dan dalam sekejap, Pao-Pao memasuki cincin kekacauan. Meskipun gelembung telah mencapai tingkat ke-9 dari alam dewa utama dan jauh lebih kuat dari sebelumnya, masih ada celah besar antara dirinya dan keberadaan seperti Ye Unding. Dia tidak dapat menahan serangan Ye Unding sama sekali dan Lu Ming harus mengalihkan perhatiannya untuk melindunginya. Menghadapi seorang ahli yang selevel dengan Ye Buxiu, Lu Ming harus mengerahkan seluruh kemampuannya dan tidak boleh terganggu. Oleh karena itu, membiarkan gelembung memasuki Chaos Ring adalah pilihan terbaik. Gelembung memasuki cincin kekacauan. Lu Ming mengerahkan seluruh kemampuannya dan bertukar beberapa jurus dengan Ye Unding. Raja Hantu Jahat, Raja Dunia Bawah yang Jahat, serta 6 ekstrim dan 5 ekstrim akan segera tiba. Lu Ming dan Ye Unding merasa sedikit cemas. Pada saat orang-orang itu tiba, Lu Ming dan Ye Wusheng tidak akan bisa mendapatkan obat dewa tingkat asal. Lu Ming, apakah kamu tidak menginginkan kepala temanmu lagi? Ye Wuji tiba-tiba berteriak. Begitu dia selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin kepala terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama,
sekitar 10 gelombang energi menyerang kepala sekitar 10 orang. Jika mereka terkena, mudah dibayangkan bahwa kepala sekitar 10 orang ini akan meledak. Itu mereka. Melihat lebih dari 10 kepala, hati Lu Ming bergetar. Lu Ming mengenali semua kepala itu. Mereka jelas merupakan ahli dari pasukan penghancur langit. Beberapa dari mereka bahkan dekat dengan Lu Ming. Sebelumnya, ketika Lu Ming dan tentara penghancur langit berpisah, orang-orang ini jelas masih hidup. Hanya ada satu penjelasan. Setelah Lu Ming dan yang lainnya pergi, anggota pasukan penghancur langit bertemu dengan Ye Unding. Dengan kekuatan Unding, jika dia bertemu dengan tentara penghancur surga. Tanpa berpikir panjang, Lu Ming melesat ke arah belasan kepala itu sambil mengayunkan tombak Ares miliknya. Ia menembakkan belasan sinar tombak dan menghancurkan energi Ye Buxiu. Kemudian, ia menyapu kekuatan terlarang itu dan menangkap kepala-kepala itu dengan tangannya. Itu nyata, bukan ilusi. Ini berarti tentara penghancur surga benar-benar telah bertemu denganmu yang abadi. Setelah memikat Lu Ming dengan lebih dari selusin kepala, Ye Unding meraihnya dengan sekuat tenaga. Perisai cahaya itu menyusut dengan cepat dan disingkirkan oleh Ye Unding, termasuk ramuan suci tingkat asal di dalamnya. Setelah menyimpan ramuan tingkat asal, Ye Buxiu tidak meneruskan serangan, melainkan mundur dengan cepat. Yang abadi, jangan pergi. Lu Ming meraung dan mengejarnya dengan cepat. Lu Ming, jika aku jadi kau, aku akan meninggalkan tempat ini dan pergi mengumpulkan mayat-mayat tentara penghancur langit. Wahai makhluk abadi yang mencibir. Ekspresi wajah Lu Ming tampak jelek dan hatinya hancur. Mungkinkah tentara penghancur surga benar-benar dimusnahkan oleh kalian yang abadi? Wus, wus, mengaum, mengaum. Di belakangnya, beberapa serangan mengerikan ditujukan pada Lu Ming. Itu adalah Raja Hantu Jahat, Raja Dunia Bawah yang jahat, Yuan Wuji, Yuan Liuji, dan yang lainnya. Setelah mereka mendekat, mereka langsung menyerang. Terlepas dari apakah Lu Ming telah memperoleh obat suci tingkat asal atau tidak, dia tetap ada dalam daftar orang yang harus dibunuh. Mereka akan menyerangnya begitu mereka melihatnya. Keempat orang di belakangnya semuanya adalah ahli yang menakutkan, dewa-dewa yang tak terkalahkan. Mereka berada di level yang sama dengan Lu Ming. Meskipun ada jarak di antara mereka, Lu Ming tidak berani ceroboh dan hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk memblokir serangan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan, tubuh Lu Ming bergetar hebat dan dia terlempar keluar. Bahkan dengan obat dewa tingkat asal yang paling mujarab untuk melawannya, Lu Ming dapat merasakan darah dalam tubuhnya bergejolak. Serahkan Lu Ming padaku. Kau cari saja obat mujarab tingkat asal. Yuan 5 ekstrim melawan Yuan 6 ekstrim. Yuan Liuji mengangguk dan mengejar Ye Wusheng. Di sisi lain, alam asal ekstrim kelima terus menyerang Lu Ming. Raja Hantu Jahat dan Raja Hantu Jahat saling berpandangan. Kemudian, Raja Hantu Jahat terus mengejar Ye Buxiu, sementara Raja Hantu Jahat mengejar Lu Ming. Lu Ming telah membunuh banyak bawahan Raja Hantu Jahat dan menghancurkan dua formasi serangan gabungan yang terdiri dari 21 orang. Niat membunuh Raja Hantu Jahat terhadap Lu Ming sangat kuat. Selama dia membunuh Lu Ming, dia akan dapat mengambil kembali pembawa formasi serangan gabungan pada Lu Ming. Formasi serangan gabungannya yang terdiri dari 21 orang dapat disempurnakan lagi. Itulah sebabnya dia meninggalkanmu yang tak pernah mati dan menyerang Lu Ming. Lu Ming tidak tinggal diam dalam pertempuran. Sebaliknya, ia menggunakan teknik gerakannya dan mundur ke arah lain. Lu Ming tahu bahwa akan terlalu sulit untuk merebut obat dewa tingkat asal dari Ye Wuji dalam situasi saat ini. Juga, pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang pasukan penghancur surga. Sudah pasti mereka telah bertemu dengan makhluk abadi, tetapi apa yang terjadi? Apakah si Tang Jian, Gu Changfeng, dan yang lainnya juga mati di tangan Ye Wusheng? Dengan begitu banyak hal yang ada dalam pikirannya, Lu Ming tidak berminat untuk melanjutkan pertempuran. Dia hanya ingin menyingkirkan 5 ekstrim asal dan Raja Jahat Bawah lalu menyelidiki situasi pasukan penghancur langit. Akan tetapi, dengan dua orang dengan level yang sama menyerang, tidaklah mudah untuk melarikan diri sepenuhnya. Pada akhirnya, Lu Ming menerima serangan Raja Jahat Bawah secara langsung dan meminjam kekuatan serangan itu untuk terbang keluar dari pengepungan Raja Jahat Bawah dan 5 elemen. Namun, Lu Ming juga telah membayar harganya. Dia memuntahkan beberapa suap darah dan terluka parah. Dan EBSP, lagi pula,
Bahkan senjata dewa kualitas asal tingkat atas pun akan merasa sangat sulit untuk menghalangi kekuatan seorang dewa penguasa yang tak terkalahkan. Namun, hal itu akan mudah setelah mereka berhasil keluar dari pengepungan. Gelembung muncul dari cincin kekacauan tepat waktu dan menyelimuti Luming dengan kekuatan ruang waktu, menyebabkan kecepatannya meningkat drastis dan melampaui 5 elemen dan Raja Jurang Jahat. Setelah beberapa saat, Luming berhasil menyingkirkan Yuan Wuji dan Raja Jahat yang gelap dan tiba di tempat yang lebih terpencil. Luming dan Gelembung memasuki cincin kekacauan dan memberitahu mereka tentang kemungkinan pertemuan dengan Ye Immortal. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Tang Jun menjadi pucat. Di antara mereka, orang yang memiliki hubungan paling dalam dengan tentara penghancur surga adalah Tang Jun. Meskipun Xian Yanxing juga bereinkarnasi, kepribadian ingatannya masih didominasi oleh Xian Yanxing. Meskipun mereka memiliki ingatan yang sama, masih ada beberapa perbedaan emosional antara dia dan Tang Jun. Jangan panik, apa yang dikatakannya mungkin tidak benar, mungkin mereka bertemu dan ada yang mati, namun tidak semuanya mati, mungkin dia hanya membunuh belasan. Tulang terhibur. Bab 4911, Majelis Pembunuhan Luming. Meski perkataan Bon masuk akal, hati semua orang masih terasa berat. Kekuatan tempur Ye Buxiu terlalu kuat. Dia sudah berada di level dewa tertinggi yang tak tertandingi. Bahkan ahli level Raja Surgawi terkuat pun tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Meskipun tentara penghancur surga dan para iblis memiliki jumlah pasukan yang besar, para ahli utama tidak berada dalam kondisi terbaiknya. Gu Changfeng, misalnya, belum pulih dari cedera seriusnya. Di sisi lain, Zixuan menemui beberapa kesulitan dalam menyatu dengan Blood Crystal, iblis leluhur. Nasibnya sendiri tidak dapat diprediksi, dan mereka tidak memiliki formasi gabungan. Sungguh bencana bagi mereka untuk menghadapi Ye Wusheng. Kita akan tahu bagaimana situasinya setelah kita bergegas kembali segera. Kata Luming. Benar sekali. Jangan menunda lagi. Kita akan segera berangkat. Kata Tang Jun. Tunggu sebentar. Saya rasa kita tidak perlu terburu-buru kembali. Kata Bon. Apa maksudmu? Tang Jun menatap iblis tulang. Pertemuan pasukan penghancur surga dengan Ye Wusheng sudah terjadi. Bahkan jika kita bergegas kembali sekarang, itu tidak ada gunanya. Tujuan kita bergegas kembali adalah untuk memastikan keselamatan mereka. Dalam hal ini, tidak perlu begitu banyak orang untuk kembali bersama-sama. Hanya satu orang saja sudah cukup untuk kembali dan memeriksa situasi. Kata Bon. Mata Luming berkedip. Dia setuju dengan saran iblis tulang itu. Saat ini, Kekaisaran Abadi Awan Ungu telah mencapai titik kritis. 9 meridian mereka bisa runtuh kapan saja dan formasi di kota kuno juga bisa runtuh kapan saja. Sekali mereka melewatkannya, mereka akan kehilangan kesempatan yang menantang surga. Yang terpenting, memang tidak ada gunanya bagi mereka untuk terburu-buru kembali. Sudah sulit untuk mengubah apa yang telah terjadi. Bagaimana kalau begini, aku akan kembali dan melihatnya. Dengan kecepatanku, aku akan bisa kembali dengan sangat cepat. Kata Pao Pao. Baiklah, mari kita lakukan itu. Bubble, hati-hati. Pada akhirnya, Luming mengangguk. Gelembung mengendalikan kekuatan ruang waktu. Dalam hal kecepatan, tidak ada seorang pun yang hadir lebih cepat darinya. Selain itu, dengan kekuatan ruang waktu, kemampuan menyelamatkan nyawanya tak tertandingi. Bahkan jika dia menghadapi musuh yang kuat, dia bisa mundur dengan mudah. Dapat dikatakan tidak ada yang hadir lebih cocok daripada Gelembung. Kalau begitu aku pergi dulu. Suara Bubble baru saja terdengar ketika sosoknya menghilang tanpa jejak. Kita tunggu saja kabar dari dekat sini. Aku yakin mereka baik-baik saja. Luming menghibur semua orang. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat itu dan tiba di sekitar energi alam lain. Di bawah pulau, terdapat 9 urat energi alam. Makhluk-makhluk dari tanah terlarang tidak dapat menempati semuanya. Urat energi alam ini hanya memiliki sejumlah kecil makhluk dari tanah terlarang, yang merupakan klan hamparan luas. Luming dan yang lainnya tidak bergerak untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Sebaliknya, mereka menyiapkan formasi penyembunyian di dekatnya dan menunggu. Sejujurnya, cahaya surgawi gua surga yang memancar dari 9 urat energi alam tidak lagi terlalu pekat. Jika Luming dan yang lainnya mengandalkan baju besi yang disempurnakan oleh Dandan dan Pao Pao, mereka seharusnya dapat menyerbu masuk jika mereka berhati-hati. Namun mereka tidak berani melakukannya.
Mereka takut terhadap binatang dewa gua surga di alam energi. Mereka berspekulasi bahwa susunan formasi kota kuno itu terus-menerus menyerap energi dan cahaya surgawi gua surga dari 9 meridian. Pasti sulit bagi binatang surgawi gua surga untuk terbentuk di meridian. Namun, mereka tidak yakin. Mereka tidak bisa mengatakannya. Bagaimana jika ada binatang dewa gua surga di alam energi? Mereka semua akan musnah. Untuk berjaga-jaga, lebih baik menunggu. Hal yang sama berlaku bagi makhluk-makhluk di area terlarang. Para ahli tingkat atas tidak berani masuk dan terus menunggu. Lu Ming dan yang lainnya tidak tahu bahwa badai sedang terjadi di pulau itu. Pencetus badai ini adalah ras Primelite. Para pemimpin ras cahaya utama, Yuan Wuji, Yuan Liuji, Yuan Qiji, Yuan Baji, dan Yuan Jiuji, mengirim pesan kepada suku Laut Luas dan ras Iblis Yin pada saat yang sama, mengundang mereka untuk membahas masalah penting. Di dekat alam energi tertentu, para ahli dari ras cahaya utama, ras Yin Fian, dan ras Laut Luas berkumpul di waktu yang sama. Yuan Wuji, Yuan Liuji, kalian mengatakan bahwa kalian sedang membahas masalah penting. Bisakah kalian memberitahu saya apa itu sekarang? Raja Hantu Jahat bertanya sambil melihat Yuan Wuji dan Yuan Liuji. Belum lama ini, Yuan Wuji dan Yuan Liuji bertarung dengan mereka untuk mendapatkan ramuan dewa tingkat asal yang bermutu tinggi. Jika bukan karena mereka, sekte lain tidak akan kalah, dan ramuan dewa tingkat asal tidak akan jatuh ke tangan Ye Buxiu. Akan aneh jika ekspresi Raja Hantu Jahat itu baik. Di samping Raja Hantu Jahat, ekspresi Raja Hantu Jahat itu juga jelek. Di sisi lain, ada orang-orang dari ras Laut Arkaan. Para pemimpin ras Laut Arkaan juga masih sangat muda. Ada 2 pria muda dan seorang wanita muda. Ketiganya adalah pangeran dan putri dari suku Chang Huang. Mereka memiliki status yang luar biasa. Mereka memandang ras Primelite dan ras Iblis Yin dengan penuh minat, seakan tidak sabar menunggu kedua ras itu memulai peperangan. Saya memanggil kalian semua ke sini untuk membunuh seseorang. Yuan Wuji berkata dengan dingin. Hahaha. Setelah Raja Hantu Jahat mendengar ini, dia langsung tertawa terbahak-bahak hingga air matanya hampir keluar. Membunuh seseorang. Kau benar-benar ingin mengumpulkan kami bertiga. Yuan Wuji, kau terlalu konyol. Raja Hantu Jahat itu tertawa. Saya sangat penasaran, siapa orang yang ingin Anda bunuh? Seorang pemuda dari ras Laut Arkaan mempelajari 5 Dao Ekstrim Yuan. Orang ini adalah pangeran dari ras Chang Huang, yang dikenal sebagai Pangeran Chang Luo. Lu Ming, suara dingin Yuan Wuji terdengar. Tawa Raja Hantu Jahat tiba-tiba terhenti, dan wajahnya berubah muram. Lu Ming adalah anggota pasukan penghancur surga, tetapi dia sangat berbakat. Dia hanya seorang Divine Master tingkat 9, tetapi dia memiliki kekuatan tempur seperti Divine Master yang tak terkalahkan. Begitu dia mencapai puncak alam Divine Master, tidak ada dari kita yang akan menjadi tandingannya. Di masa depan, ketika dia menerobos ke alam asal, dia akan menjadi lebih kuat. Dia akan menjadi bencana bagi ras kita. Kita harus menyingkirkan orang seperti itu sesegera mungkin. Yuan Wuji melanjutkan. Saya setuju. Lu Ming harus disingkirkan untuk mencegahnya menjadi sumber masalah. Raja Hantu Jahat itu mengangguk. Dalam hal ini, dia setuju dengan Yuan Wuji. Seorang dewa penguasa tingkat 9 dengan kekuatan tempur seperti dewa penguasa yang tak terkalahkan. Bagaimana mungkin? Apa latar belakangnya? Ketenangan di wajah Pangeran Chang Luo menghilang dan digantikan oleh keterkejutan. Kudengar dia punya semacam tubuh terlarang dan bisa mengendalikan kekuatan terlarang. Namun, aku belum pernah mendengar tentang tubuh terlarang atau kekuatan terlarang. Yuan Wuji menggelengkan kepalanya. Raja Hantu Jahat, Raja Dunia Bawah yang jahat, dan yang lainnya juga bingung mengenai hal ini. Ini karena dia belum pernah mendengar tentang tubuh tabu atau kekuatan tabu di daratan purba pada era sebelumnya. Pangeran Chang Luo juga bingung. Tentu saja, kita harus menyingkirkan Lu Ming, tapi bagaimana caranya? Orang ini sangat licik. Begitu dia bersembunyi, akan sangat sulit untuk menemukannya. Selain itu, dia memiliki seorang ahli yang dapat mengendalikan kekuatan ruang waktu di sisinya. Jika kita bekerja sama, kita akan sangat sulit dihadapi. Hanya 3 dewa-dewa yang tak terkalahkan yang dapat menghentikannya. Kita hanya dapat terbagi menjadi 2 kelompok. Bagaimana kita bisa menemukannya?
Raja Iblis Gelap bertanya. Yuan 5 ekstrim dan Yuan 6 ekstrim juga mengungkapkan ekspresi kontemplatif. Memang, pertama-tama, bagaimana mereka bisa menemukan Luming? Jika Luming tidak muncul, mereka tidak dapat melakukan apapun padanya, tidak peduli berapa banyak ahli yang mereka miliki. Saya punya ide. Pada saat ini, sebuah suara jernih datang dari kehampaan di kejauhan.